Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro dengan NIM T2018-7117. Saya dari kelas Matematika 3, Prodi Tadris Matematika, UIN Khas Jember. Dan video kali ini berisi tentang sejarah Islam di Singapura. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Monggo ditonton, semoga bermanfaat. Next. Untuk yang pertama bisa dilihat di sini ada peta dari negara Singapura. Kalian perhatikan pada gambar seperti itu peta negara Singapura. Langsung kita next. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya negara Singapura. Nah, pada zaman dahulu kala Singapura dikenal sebagai Siton atau kota laut. Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya, sebuah catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pulong Chung atau pulau di ujung semenanjung. Kemudian kota ini disebut sebagai Temasek, kota laut. Kemudian pemukiman pertama didirikan pada tahun 1298 sampai 1299 sesudah Masehi. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus. Beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya Kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sanskerta Simha atau singa dan pura kota. Untuk selanjutnya kita bahas tokoh Islam yang ada di Singapura, juga pemikiran tokohnya dan juga karya dari tokoh tersebut. Salah satu tokoh Islam yang ada di Singapura yaitu Syekh Umar. Nah, tokoh ini berkelahiran di Tarim, Yaman Selatan pada 1907. Terkenal dengan ilmunya yang luas, masyarakat muslim dari berbagai etnis di Singapura berbondong-bondong mengikuti kelas bimbingannya yang diadakan hampir setiap hari dan malam. Kelas tadarusnya itu bahkan kemudian terkenal hingga ke mancanegara dan juga diketahui oleh para ulama luar negeri. Bahkan namanya masuk ke dalam deretan ulama yang wajib dikunjungi majelis taklimnya kala bertandang ke Asia Tenggara. Ada juga yang datang ke Singapura khusus untuk menemuinya atau mengambil ijazah atau sanad ilmu darinya. Menariknya, sekolah dan majelis yang ia kelola terbuka untuk umum dan gratis, alias tidak dipungut biaya. Walaupun begitu, rezeki dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap tercurah datang kepadanya. Tidak hanya dari murid-muridnya, banyak masyarakat umum yang mengenalnya mengajukan diri sebagai donatur. Rezeki yang didapat seringkali ia sumbangkan kepada keluarga miskin dan panti asuhan. Tak hanya di Singapura, tetapi juga pada keluarga miskin dan panti asuhan yang berada di negeri asalnya. Peran dan jasa Syekh Umar dalam menegakkan syiar Islam di Singapura sangat besar. Untuk yang terakhir, di sini ada peradaban Islam yang muncul pada negara Singapura. Nah, di Singapura ini ada 15% penduduk Singapura yang muslim. Sebagian besar orang adalah Melayu. Pengikut lain termasuk dari komunitas India dan Pakistan serta sejumlah kecil dari Cina, Arab dan Eurasia. Sedangkan 17% dari muslim di Singapura berasal dari India. Sementara mayoritas muslim di Singapura secara tradisional adalah muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ada juga muslim yang mengikuti mazhab Hanafi serta sedikit muslim Syiah. Islam di Singapura tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonial. Pada tahun 1915, penguasa kolonial Inggris mendirikan Dewan Penasihat Islam. Dewan ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada penguasa kolonial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dan adat istiadatnya. Seperti di negara-negara sekuler lainnya, Islam di Singapura tidak mendapatkan tempat yang cukup. Misalnya saja tidak boleh ada kumandang azan. Seseorang boleh melakukan azan di masjid, namun suaranya tak boleh keluar dari masjid. Ini yang diberlakukan oleh MUIS, Majelis Agama Islam Singapura.
sebuah lembaga semacam MUI di Indonesia yang memegang penuh otoritas beragama Islam di Singapura. Nah, apa alasan diberlakukan pengaturan seperti itu? Alasannya yaitu supaya orang non-muslim yang mayoritas tidak terganggu. Tak ada usaha dari MUIS untuk melakukan protes dan aksi untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi, hal ini tidak berlaku di wilayah Masjid Sultan, salah satu masjid tertua di Singapura. Di sekitar Arab Street ini, adzan boleh dikumandangkan lewat speaker dan menjalankan fungsinya sebagai pengingat dan pemanggil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian tinggalkan komen. Kalau ada kesalahan tentang sejarah-sejarah yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.